Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang berada di rumah. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat? Puji Tuhan. Mari kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan ucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas kesehatan, atas berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Seperti rusa. Aku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi dan memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini, dan terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berbakti bersama-sama. Kami serahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh suatu anugerah dan kesempatan yang indah kita boleh dipertemukan pada saat ini. Bapak, Ibu yang terkasih, kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah boleh melimpah atas kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita akan belajar akan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami sungguh bersyukur karena mempunyai Tuhan yang memelihara, menjaga, dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang indah untuk kami boleh memuliakan nama-Mu, dan kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan belajar firman Tuhan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Mari kita membaca firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah saling melawat. Bapak Ibu, di masa-masa pandemi ini kita memang diberikan tantangan dan ujian, di mana kita harus hidup menyesuaikan dengan keadaan pandemi saat ini. Saya berusaha mencari terjemahan dari arti melawat. Ternyata melawat adalah suatu kunjungan atau mengunjungi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa di masa-masa pandemi saat ini, di mana kita tidak bisa bergerak dengan bebas, kita tidak bisa bepergian dengan bebas, dan di mana-mana kita harus melaksanakan sesuai protokol kesehatan. Kita harus mencuci tangan ketika dimanapun kita berada. Kita harus menjaga jarak antara sesama kita. Dalam keadaan situasi apapun, dalam keadaan acara apapun, kita harus ingat bahwa kita harus menjaga jarak. Kita juga harus memakai masker setiap saat kita keluar dan kita berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak yang agak dekat. Dan kita juga harus mengurangi akan mobilitas kita atau bepergian kita, sehingga kita harus di rumah saja. Kita membiasakan diri untuk di rumah saja, segala kegiatan bisa dilakukan di rumah. Dan juga kita juga harus menjauhi akan kerumunan ataupun kumpulan-kumpulan dengan orang-orang tertentu, orang-orang dalam jumlah yang banyak. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita arti melawat, yaitu kunjungan dan mengunjungi, saya berusaha mencari beberapa hari bergumul untuk mencari maksud Tuhan dengan melawat bagi kita semua. Bapak Ibu, sungguh indah kehidupan jemaat yang pertama, seperti yang kita baca dalam firman Tuhan tadi, di mana salah satu ayatnya yaitu ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat 46 tadi kita boleh belajar bahwa jemaat yang pertama yaitu bertekun dalam pembelajaran Alkitab. Kemudian yang kedua yaitu mereka bersekutu setiap hari.
Yang ketiga, memecahkan roti dan makan bersama di rumah masing-masing. Dan mereka melakukannya dengan gembira dan sukacita. Bapak Ibu, pelajaran apa yang boleh kita dapatkan dari firman Tuhan saat ini? Dengan keadaan kita di masa pandemi ini. Melawat, saling melawat memang harus kita lakukan meskipun kita di dalam masa pandemi COVID ini. Ini suatu tantangan kita, suatu ujian kita. Siapa yang harus kita lawat? Bapak Ibu, marilah kita mulai memperhatikan. Yang pertama yaitu marilah kita mencoba melawat keluarga kita. Di masa pandemi seperti ini, di masa kita harus di rumah, di masa kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Marilah kita mulai belajar untuk melawat akan keluarga kita masing-masing. Kita melawat suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan juga saudara-saudara yang lain. Bagaimanakah kita melawat mereka? Marilah kita mulai memperhatikan mereka. Mungkin di saat-saat yang lalu, sebelum pandemi COVID ini, kita terlalu sibuk, kita terlalu jauh dengan mereka karena kita bekerja, ataupun mereka yang jauh dari kita. Tetapi di saat-saat kita dikumpulkan oleh Tuhan di dalam satu rumah, harus bekerja di dalam rumah, dan bersekutu di dalam rumah, marilah kita boleh belajar untuk lebih mendalami, mengerti, dan lebih mengasihi akan keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa dengan melawat keluarga kita masing-masing, kita akan merasakan bahwa ada maksud Tuhan yang baik melalui pandemi COVID ini. Bahwa Tuhan punya maksud bahwa kita harus lebih mengasihi keluarga kita. Kita harus lebih mengerti akan kebutuhan mereka, dan kita boleh lebih dekat dengan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, dengan pandemi COVID ini, ketika kita tidak bisa bergereja bersama, ketika kita terhalang oleh jarak, dan kita harus beribadah melalui online dengan jarak yang jauh. Tetapi biarlah ibadah kita boleh kita rasakan bersama dengan keluarga. Biarlah mesbah keluarga boleh lebih dirasakan oleh kita masing-masing, sehingga maksud Tuhan untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan rencana Tuhan tercapai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang kita lawat yang kedua yaitu saudara-saudara kita seiman. Bagaimana kita akan mengunjungi mereka ketika kita jarak dan waktu kita ditentukan oleh peraturan-peraturan dari pemerintah, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Kita bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa saat ini teknologi sudah sangat maju. Kita bisa berkomunikasi dengan jarak yang jauh. Kita bisa langsung bertemu, kita bisa langsung mendengar, dan itu semua boleh kita manfaatkan untuk melawat mereka yang jauh dengan kita. Melalui telepon, melalui WA, kita boleh melawat mereka. Kita boleh mengucapkan kata-kata yang mendukung, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang memberi sukacita, kata-kata yang membangun iman,
untuk saudara-saudara kita. Yang ketiga yang harus kita lawat, yaitu saudara-saudara kita yang dalam pergumulan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di saat pandemi COVID ini, kita boleh lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Banyak orang-orang yang terdampak oleh pandemi COVID ini, baik secara ekonomi ataupun juga hal-hal yang lain, mungkin kesehatan mereka yang menurun, ataupun mereka kehilangan pekerjaan, ataupun mereka kekurangan yang lain. Bapak Ibu, marilah kita boleh belajar untuk memperhatikan mereka lebih dalam, lebih luas, dan kita memperhatikan mereka tidak hanya memperhatikan saja, tetapi marilah kita juga berusaha untuk membantu mereka di dalam kekurangan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pandemi COVID ini, meskipun jarak memisahkan kita dengan saudara-saudara kita, tetapi biarlah kita boleh tetap melawat dan kita boleh saling melawat saudara-saudara kita, baik keluarga kita maupun saudara-saudara kita yang lain, orang-orang di sekitar kita, dengan kemampuan yang kita punya. Ini adalah suatu tantangan dan ujian. Marilah kita tetap untuk membangun iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Kita boleh tetap saling mendukung di dalam doa ataupun juga di dalam dukungan secara material. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita di dalam menghadapi situasi saat ini, kita tetap bersemangat dan kita boleh berdoa bahwa masa-masa ini akan segera berlalu, sehingga kita boleh melalui masa-masa seperti yang dulu. Kerinduan kita untuk bersatu, kerinduan kita untuk bertemu, kerinduan kita untuk bersekutu bersama, dan kerinduan kita untuk saling mengunjungi, saling melawat saudara-saudara kita, boleh kita laksanakan, kita layani dengan secara langsung. Itu adalah kerinduan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya
berubah siang malam, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku mengerti dalam masa yang datang, tapi terang bagiku ini semua Tuhan yang pegang. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena Engkau boleh memimpin kami di dalam pembelajaran firman Tuhan pada saat ini. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah kami boleh belajar untuk saling melawat keluarga kami, saudara-saudara kami, walaupun di dalam keadaan yang harus menjaga jarak ataupun harus sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Bapa, kami saat ini kami ingin berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini sedang merencanakan dan melaksanakan akan pelayanan vaksinasi COVID di seluruh Indonesia. Bapak, kiranya Bapak boleh memberkati akan setiap pengadaan, setiap persiapan, dan setiap pelaksanaan vaksinasi COVID ini boleh berjalan dengan lancar dan boleh berjalan dengan baik. Berkatilah akan setiap orang-orang yang ikut langsung menangani dan melayani akan vaksinasi COVID ini. Biarlah masa-masa pandemi COVID ini boleh berlalu dan kami boleh hidup normal seperti kerinduan kami. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga Bapak para Menteri, juga para Gubernur, Wali Kota, dan sampai ke bawah, sampai para RT. Biarlah Bapak memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Berikan mereka kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik, dan mereka melaksanakannya dengan takut akan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk gereja kami, GKMI Salatiga. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu, di dalam setiap pergerakannya, dalam setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan, untuk setiap komisi yang sudah mulai untuk bergerak mengadakan ibadah. Biarlah Tuhan boleh memberkati, berkati akan gembala jemaat kami, baik Ibu Endang, Bapak Paul, dan juga Mas Darsono, dan juga Bapak Antoni. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh melayani jemaat dan melayani Tuhan dengan baik. Bapa, berkati akan setiap majelis gereja yang ada. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, dan memberikan hati yang untuk melayani, sehingga kami majelis jemaat boleh melayani Tuhan
dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk masa raya Paskah ini ya Bapa, untuk setiap ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan, biarlah boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terlibat, biarlah Tuhan berkati. Biarlah kami boleh merayakan masa raya Paskah dan hari ulang tahun Gereja GKMI Salatiga ini dengan penuh sukacita. Dan biarlah kemuliaan nama Tuhan boleh dinyatakan di gereja kami GKMI Salatiga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang sakit di rumah sakit ataupun yang di rumah. Kami tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus tahu, dan Tuhan Yesus sendiri yang melawat mereka secara pribadi dan memulihkan mereka, memberikan sukacita dan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.